Shalom, puji Tuhan. Kita akan kembali bersama-sama belajar kitab Bilangan, kitab keempat dari kitab Pentatuk, kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, umat-Mu senantiasa rindu, haus, dan lapar akan firman-Mu. Biarlah kami diberikan hati yang terus mau gemar belajar firman Tuhan. Bapa, bantu hamba-Mu Tuhan yang penuh keterbatasan. Roh Kudus terjemahkan kepada setiap kami. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami mampu mengenal diri-Mu lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita mau terus rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Terus mau belajar tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kitab Bilangan adalah kitab keempat dari kitab yang ditulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Dan nanti ke depan kita akan belajar kitab Ulangan. Nah, kitab Bilangan berisi 36 pasal. Ada bagian-bagian yang menarik. Nah, kitab Bilangan memiliki tujuan yaitu adalah supaya kita memahami kebesaran Allah. Namun juga kita boleh belajar tentang Allah yang berdaulat, Allah yang adil, yang juga tidak segan-segan mendisiplin umatnya. Nah, kita akan melihat berbagai cerita dalam kitab Bilangan yang penting dan perlu kita pelajari. Keluaran mengingatkan kita tentang bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari perbudakan. Bangsa Israel yang sesungguhnya sudah kehilangan pengharapan di dalam perbudakan. Tuhan membebaskan dengan kuasanya yang begitu luar biasa. Dengan keajaiban, mujizat. Dan pada akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu kemudian kitab Imamat mengingatkan kita betapa pentingnya umat yang telah dibebaskan dari perbudakan adalah umat yang beribadah kepada Tuhan. Umat yang mau memuji menyembah Tuhan. Umat yang sadar bahwa tujuan mereka diselamatkan adalah beribadah kepada Tuhan Allah yang benar. Yang tadinya mereka hidup dalam dewa-dewi, pergaulan, penyimpangan ilahi di Mesir. Lalu kemudian mereka dimurnikan. Mereka harus mengerti tujuan esensi orang-orang yang telah dibebaskan, diselamatkan, yaitu ialah beribadah. Nah, kitab Bilangan mengingatkan kita bahwa bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, dari Gunung Sinai sampai perbatasan Moab yang nanti mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Ternyata mereka sedang dalam proses pemurnian, proses di padang gurun. Dari mentalitas budak menuju mentalitas tanah perjanjian. Mereka di tengah-tengahnya adalah mentalitas padang gurun, di mana mereka masih banyak persungutan. Kisah ini mengingatkan adanya banyak ketidaktaatan, pemberontakan, sikap pesimis, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada bagian pasal 1-14 dari perjalanan Gunung Sinai menuju Kadesi, ada sebuah situasi yang sangat luar biasa. Mereka bersungut-sungut, bahkan Miriam, Harun berontak. Lalu kemudian di mana ada kisah 10 pengintai dari 12 pengintai memberikan semangat spirit yang bukan positif tapi negatif. Mereka mengatakan bahwa nggak mungkin bisa masuk. Mereka mengatakan habislah kita. Dan sikap tidak percaya kepada Tuhan yang lebih besar daripada bangsa Kanaan yang besar membuat akhirnya bangsa Israel harus menanggung disiplin dari Tuhan. Nah, kita akan belajar lebih jauh. Pertama kita akan belajar dari kisah Miriam dan Harun. Sebelum kisah Miriam dan Harun, kita melihat ada api Tuhan, namun juga ada burung puyuh. Di dalam sungut-sungut Tuhan mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Mereka minta daging, dikasih burung puyuh. Namun ternyata mereka masih menjadi umat yang masih memiliki sikap mentalitas padang gurun. Selalu bersungut-sungut, selalu memandang negatif. Yang ternyata sikap mentalitas padang gurun ini dimiliki bahkan dari orang-orang terdekat Musa. Siapa dia? Yaitu adalah Miriam dan Harun. Kalau kita baca pasal 12 ayat yang 1, Miriam serta Harun mengatai Musa. Berkenan dengan apa? Perempuan Kus yang diambil. Persoalan privat hamba Tuhan, persoalan pribadi Musa. Lalu kemudian mereka berusaha menjadi hakim. Mereka mau menjelekkan Musa. Kata mengatai adalah artinya mereka berkata-kata negatif. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Musa dan Harun, tapi Alkitab berinformasi bahwa Musa dan Harun mengatai Musa. Siapa Musa? Saudaranya Harun. Siapa Musa? Orang yang sangat dekat. Siapa Musa? Pemimpin rohani yang dipilih Tuhan. Lalu kemudian terjadi yang disebut namanya trust issue. Terjadi disebut namanya di lingkaran yang inti ini terjadi yang namanya mungkin rasa tidak percaya, sikap mungkin rasanya meragukan pemimpinan Musa.
Jadi mereka meragukan apakah hanya melalui Musa saja. Kita juga bisa dengar firman Tuhan. Masa harus lewat Musa saja? Mereka sudah mengatai, berpikir negatif. Mereka lalu merasa mereka bisa lebih rohani. Ada sikap negatif, sikap menjelekkan Musa, bahkan sampai akhirnya mereka meragukan kepemimpinan Musa. Lalu kemudian kisah ini menarik sekali, di mana Tuhan Allah yang sebagai penengah, Tuhan Allah sebagai mediatornya, bukan Musa. Musa tidak membela dirinya. Musa sudah siap bahkan dipersalahkan. Musa tidak ada sikap bahkan membalas perkataan Harun dan Miriam yang menjelek-jelekan dirinya. Tapi ternyata Tuhan Allah sendiri yang berfirman, akhirnya mereka dipanggil dalam kemah pertemuan. Kalau kita baca ayat yang keempat, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Lalu kemudian di ayat yang ke-7, 8, Tuhan berkata, Musa ini berhadapan-hadapan dengan aku loh. Terus terang bukan dengan teka-teki. Bahkan ia memandang rupa Tuhan, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Artinya bahwa urusan Musa dengan Tuhan, urusan Tuhan sendiri dengan Musa. Tetapi ketika mereka meragukan orang yang dipilih Tuhan, meragukan orang yang telah berhadap-hadapan dengan Tuhan, Alkitab berkata, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Lalu kemudian, Bapak Ibu sekalian, di ayat yang 10, ketika awan telah naik di atas kemah itu, tampaklah Miriam kena kusta. Tuhan dalam kedaulatan kita belajar, Dia Allah yang penuh dengan kemurahan. Siapa Tuhan Allah yang mendengar seruan raungan bangsa Israel yang rindu dibebaskan dari Mesir? Tuhan sangat berbelas kasih. Tapi Dia adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang juga tidak segan-segan mendidik umatnya. Lalu kemudian kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah memilih, mendisiplin, menghukum Miriam dengan kena kusta. Lalu ayat yang ke-11 dikatakan, lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini. Menarik, Harun yang tadi merasa benar, Harun yang tadi merasa berhak mengata-ngatai Musa, ternyata akhirnya Harun ketakutan berkata, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini. Berarti Harun sadar yang dia lakukan, yang dia perkatakan adalah dosa. Mengapa dia takut? Takut adalah ekspresi dari adanya dosa dalam diri hati Miriam dan Harun. Takut adalah ekspresi bahwa ternyata Allah yang Maha Kudus, dalam kekudusannya kita gak bisa berdebat dengan Allah. Kita gak bisa melawan kehendak Allah. Kita tidak bisa bertentangan dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Dan ketika Allah mendisiplin Miriam, Harun ketakutan. Ayat yang ke-12 dengan sebuah bahasa yang mungkin bahasa yang begitu gentar dan takut. Janganlah kiranya dibiarkan, dan seterusnya. Lalu ayat yang ke-13 sebagai ayat kunci pada bagian ini. Musa, kalau menurut kacamata manusia, seharusnya Musa senang ketika lawannya dihukum Tuhan. Seharusnya Musa senang ketika orang yang menjelekan dirinya dihukum Tuhan. Bukankah itu seringkali kita temui dalam kehidupan sekitar, dalam kehidupan agama-agamawi, yang kalau kita dizolimi Tuhan balaskan kezoliman mereka. Dan banyak orang yang bersyukur ketika Tuhan membalaskan kezoliman yang dilakukan oleh mereka. Tuh kan makanya sih dia jelek-jelekin, tuh kan makanya sih dia kelewatan. Wajarlah Tuhan menghukum mereka. Dan seringkali orang Kristen senang, bahagia ketika dia pikir Tuhan menghukum orang yang menjahati dirinya. Itu dalam konsep dia pikir, belum tentu benar-benar Tuhan bela dia. Bisa saja orang itu sakit memang karena dia lagi dalam kelemahan, bukan karena memang dirinya dibela Tuhan. Belum tentu. Siapa kita? Kita bukan Musa. Siapa kadang apalagi orang-orang yang merasa dia benar padahal dia bukan benar. Tapi Musa betul-betul adalah hamba Tuhan, dan Musa diperkatakan bahwa dia adalah orang yang melihat Tuhan secara langsung, bahkan terlebih luar biasa Allah sendiri yang berkata-kata. Artinya dalam situasi ini betul-betul yang terjadi pada Miriam adalah betul-betul karena akibat mengata-ngatai Musa. Bukan seperti zaman sekarang sedikit-sedikit baper, terus kalau orang lain itu sakit, wah karena dia jelekin saya. Tidak, ini bukan karena atas perasaan dasar kebenaran pribadi, tapi ini kebenaran firman Tuhan bahwa ternyata Musa memang dibela Tuhan. Dan ketika Musa dibela Tuhan, ketika Harun ketakutan, ketika Miriam merasa bahwa waduh ini benar-benar salah nih, ini gak bener nih, ketakutan mereka. Miriam kena kusta, mereka kena disiplin dari Tuhan.
Lalu kemudian di ayat yang ke-13 menjadi ayat yang luar biasa yang memperlihatkan sekali lagi betul-betullah Musa pemimpin rohani yang dipilih oleh Tuhan. Apa kata Musa? Ayat 13 dikatakan demikian. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kalimat Musa adalah kalimat bayangan kalimat di Bukit Golgota. Kalimat karya salib, ampunilah mereka, sembuhkanlah, pulihkanlah. Tentunya Musa manusia biasa. Tentunya saya tidak bilang Musa adalah manusia yang walaupun Alkitab bilang paling lembut hatinya, tapi Musa masih manusia biasa. Tapi perkataan yang keluar dari Musa adalah sebuah lambang, gambaran, kitab bilangan mengingatkan betapa Allah yang mendisiplin, Allah yang penuh keadilan, namun Allah yang juga penuh kemurahan, yang penuh belas kasihan. Dan mendengar perkataan Musa ini, walaupun kalau secara manusia seharusnya Anda dan saya senang kalau orang yang menghancurkan diri Anda, Tuhan balas, Tuhan bela Anda senang dong dibela Tuhan. Tapi ternyata perjanjian lama yang begitu syarat dengan misalnya mata ganti mata, gigi ganti gigi, syarat wajar ada sebuah pembalasan. Sebuah kalau misalnya lu pukul saya, aku pukul kamu. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, darah ganti darah. Tapi ketika Musa diperlakukan tidak adil, ketika Musa diperlakukan, dijelekkan, dihina, dihakimi. Ayat 13 mengisahkan ini Musa loh dalam perjanjian lama. Ternyata ada kata kasih karunia, ada perkataan kemurahan Tuhan. Wah, walaupun Musa yang disuruh Tuhan, ada sebuah panggilan yang luar biasa, 10 hukum Tuhan dipercayakan kepada Musa. Ini gua bukan main-main loh. Kepada Musa sendiri loh, di mana Tuhan berhadapan-hadapan, 10 hukum itu, waduh Musa berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Yang di mana Musa yang paling tahu arti Taurat, karena dia berjumpa dengan sang pembuat Taurat itu. Musa paling sadar, bahkan kitab Pentatuk di Musa adalah menandakan bahwa Musa orang yang luar biasa. Orang yang paling dekat yang kalau ngomong Taurat, yang Musa ini tokoh yang erat kaitannya satu kesatuan dengan Taurat itu sendiri. Tapi ternyata Musa yang dikatakan berjumpa dengan sang pemberi Taurat, yang seharusnya paling paham Taurat, yang seharusnya dia senang kalau Tuhan bela dirinya, Tuhan disiplin Harun, Tuhan disiplin Miriam. Tapi siapa sangka dalam perkataan Musa ayat 13, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Perkataan pengampunan, perkataan penebusan, perkataan pemulihan yang nanti sempurna nyata melalui karya salib Kristus Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mengingatkan kita, perjanjian lama dan perjanjian baru konsisten. Kasih Allah dan keadilan Allah berjalan beriringan. Banyak yang bilang, perjanjian baru nih yang enak, perjanjian lama itu waduh berat. Tidak, konsisten. Bahkan ketika Yesus datang, apa yang dikatakan Yesus? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Musa. Arti Yesus berkata dalam perjanjian baru, aku datang menggenapkannya. Keadilan dan kasih Allah ditimpahkan kepada Yesus yang tak berdosa. Menjadi pribadi yang dikorbankan bagi kita yang berdosa. Betapa mulia berita Injil itu. Musa berkata, ya Tuhan sembuhkanlah. Musa gak berkorban, dia tidak disalib. Tapi perkataannya adalah perkataan yang melambangkan inti karya salib. Makanya perjanjian lama memandang salib sebagai sentral. Perjanjian baru memandang salib. Semuanya adalah berbicara Kristus sentris. Pusatnya Yesus, pusatnya adalah karya keselamatan Yesus. Di dalam dia keadilan Allah dan kasih Allah dinyatakan dengan sempurna. Yang lucunya adalah seringkali kita hidup dalam perjanjian baru, tapi sikap hati kita lebih Taurat daripada Taurat. Lebih menghakimi daripada Musa yang orang yang dipercaya hukum Taurat. Penulis kitab Taurat. Kita hidup dalam perjanjian baru. Tapi tidak sedikit kita berjumpa atau mungkin diri kita seringkali mudah sekali menghakimi. Mudah sekali bahkan senang ketika orang itu jatuh, ketika orang itu gagal, ketika orang itu dihukum Tuhan. Seakan-akan kita yang paling benar, seakan-akan kita yang paling dibela Tuhan. Padahal belum tentu. Tapi kisah ini mengingatkan Musa betul-betul loh dibela Tuhan. Musa betul-betul loh dijaga Tuhan. Musa betul-betul loh mendapat keadilan Tuhan. Dan betul-betul lah Miriam memang dihukum Tuhan. Dan firman yang berkata, bukan perasaan Musa, bukan asumsi Musa, tapi firman yang berkata. Namun ternyata kisah ini mengingatkan kita, menggambarkan kita. Musa bukan senang, Musa bukan bahagia. Sekalipun Tuhan mendisiplin orang itu, Musa berkata, ya Allah sembuhkanlah
perkataan yang penuh dengan arti pengampunan. Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, kita hidup dalam zaman modern gereja masa kini. Maukah kita melihat bahwa ternyata kitab Bilangan mengingatkan kita ada sudut pandang yang luar biasa, sudut pandang pemulihan, sudut pandang di mana kita boleh belajar arti salib sesungguhnya. Dan sudut pandang yang mengingatkan kita, sekalipun bahkan Anda melihat keadilan Tuhan yang begitu dahsyat dinyatakan, dia dihukum, Miriam dihukum, tapi ada belas kasih yang lebih besar daripada penghukuman itu. Makanya genaplah perjanjian baru berkata, belas kasih lebih besar. Belas kasihan Tuhan lebih besar. Bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa mereka. Bukan berarti Tuhan tidak kesal, jengkel dengan perbuatan Miriam dan Harun. Tapi doa Musa ini, perkataan Musa ini mengingatkan kita. Itulah ekspresi Tuhan Allah. Tidak segan-segan dia juga mengampuni. Yang dikatakan Miriam Harun sudah salah, sudah seharusnya layak dihukum, tapi akhirnya dia dipulihkan. Tapi ada proses disiplin. Dikatakan bahwa dikucilkanlah dia selama 7 hari. Tapi bukan untuk dibuang. Kata dikucilkan bukan berarti dia diusir. Supaya dia merenung perbuatannya. Supaya dia merenung, ternyata dialah otak yang mempengaruhi Harun. Dialah mungkin awalnya yang mungkin gak suka dan sebagainya. Miriam ini dikucilkan 7 hari, tapi tidak dibuang. Ayat yang ke-15 dikatakan, dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Bangsa itu tidak berangkat sebelum diterima kembali. Mengingatkan kita kitab Bilangan, di mana ada kasih Allah, ada keadilannya. Namun ada juga disiplin rohani yang ternyata ini adalah baik bukan buruk. Artinya yang terakhir, jangan lari dari disiplin rohani. Miriam didisiplin, 7 hari dia merenung, 7 hari dia harus menyadari kesalahan-kesalahannya. Dan Tuhan mengingatkan juga jangan tinggalkan Miriam. Bangsa itu gak pergi sebelum Miriam diterima kembali. Mengingatkan kita pentingnya untuk sadar kasih Allah jangan diremehkan. Jangan juga berlagak lebih adil daripada Allah. Mari, keadilan dan kasih itu milik Tuhan. Kita menjadi umat yang senantiasa lakukan bagian kita. Dan bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan. Tidak ditinggalkan Miriam. Mereka berangkat sampai Miriam diterima kembali. Artinya bahwa mungkin ada orang-orang yang menjengkelkan kita. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita. Atau mungkin ada orang yang akhirnya didisiplin oleh Tuhan. Ingatlah, tidak dibuang oleh Tuhan. Didisiplin bukan diusir, tapi diproses untuk semakin murni di hadapan Tuhan. Dan ketika beres 7 hari itu, diterima kembali, dirangkul kembali, menjadi satu keluarga Allah, keluarga Israel. Dan kita adalah oikosnya Tuhan, keluarga Allah yang Tuhan persatukan, bukan suku ras bangsa, bukan karena kesamaan hobi, kesamaan mungkin kita sama-sama punya cara pandang sama, mungkin bisa beda frekuensi, beda cara pikir, kita dipersatukan oleh darah Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Maukah kita juga belajar untuk bersyukur? Saya orang yang berdosa, ada keadilan Allah yang seharusnya saya yang binasa, tapi ada kasih Allah yang begitu besar, nyata sempurna melalui karya salib. Saya boleh diampuni. Mengapa kita sulit menerima mereka? Mengapa kita sulit menerima orang-orang yang mungkin dia sedang dihukum Tuhan? Tapi mari kita belajar di Miriam, didisiplin. Bukan berarti dibuang, terima dia kembali, rangkul dia kembali. Bukalah tangan kita lebar-lebar, rangkulah orang-orang yang mungkin kerap kali menyakiti hati kita. Ternyata kita Bilangan mengingatkan kita sekali lagi betapa ruang kasih, ruang pengampunan, ruang belas kasih, ruang kemurahan lebih besar daripada penghakiman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur belajar sederhana dari kitab Bilangan. Masih banyak kisah-kisah yang menarik dalam kitab Bilangan. Biarlah kisah ini membawa kami untuk belajar secara mandiri kisah-kisah selanjutnya dalam kitab Bilangan. Bawa kami juga untuk belajar dan membaca kitab Bilangan. Sehingga kami sadar bahwa kitab Bilangan syarat dengan nilai-nilai teologis yang indah. Syarat dengan nilai-nilai penuh hal yang luar biasa. Kebaikan Allah, kemurahan Allah, keadilan Allah. Ajari kami Tuhan untuk membaca kitab Bilangan
tidak hanya kitab Miriam Harun ini, tidak hanya kisah ini, namun kita akan membaca kisah selanjutnya. Bawa kami Tuhan untuk terus rindu belajar lebih dalam lagi kitab Bilangan, sehingga kami yang membaca kitab Bilangan diberkati untuk memberkati. Kami belajar mengalami kasih Allah, kami belajar bersyukur keadilan kasih Allah nyata sempurna melalui karya salib Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.